Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya nggak ketemu lagi. Yang berurutan gitu ya. Pemirsa, alhamdulillah masih setia. Walaupun tayangannya macam-macam tuh. Karena itu rekaman yang kita naik-naik. Kita belum sempat nih. Alhamdulillah hari ini atas Allah saya bisa hadir lagi dalam tema yang insya Allah bersusun. Mudah-mudahan juga saya bisa selipin setiap harinya tips dan doa ya. Jadi selain ilmu nanti tiap harinya tips dan doa. Doa ini perlu banget. Jadi kita doa bersama setiap hari insya Allah lewat layar kaca Antv ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan kita dengan kita doa bareng-bareng se-Indonesia gitu. Se-Indonesia mudah-mudahan Allah tambah lagi mendengar, tambah lagi mengabulkan karena kita doanya bersama-sama. Jadi tetap di layar kaca Antv, mudah-mudahan yang belum bangun juga bisa saudara bangunin, yang belum sempat saudara minta mereka sempat, karena kapan lagi kita berdoa bersama-sama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi pada hari ini ya. Judul besarnya adalah ekonomi berjamaah. Ekonomi berjamaah. Walaupun qaul yang satu ini saya ngajinya ngaji kuping ya, belum library dan search ya, belum searching secara pustaka, tapi ini sangat kemudian benar adanya. Kalimat-kalimat misalkan seperti alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Wajib atas kalian itu bersatu, berjamaah. Bukan cuman di urusan sholat, tapi juga urusan di luar sholat. Apa? Ya macam-macam. Di pendidikan, di ekonomi, di politik, ya. Di kehidupan sosial, ini emang harus bersatu. Kalau enggak jadi nafsi-nafsi kan, sendiri-sendiri. Alaikum bil jamaah. Nanti teman-teman yang lebih ahli hadis kasih tahu saya hadis-hadis yang membuat kita atau yang kita tahu bahwa Rasulullah menyeru kita bersatu dan berjamaah. Ada lagi kaul ya. Innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu adanya ketika kita bersama-sama. Mungkin ada yang pernah nyantren, pernah mondok, pernah camping. Asik kan? Ketika kita makan rame-rame, Masya Allah. Seru. Ada yang tinggal kuahnya doang. Dia telat datang. Sayur asem. Ya dianya telat, ya udah habis. Ada yang kalau makan nasi liwet cabai lagi ya kan. Zaman dulu kan kalau kita mondok masaknya sendiri. Beda sama pondok sekarang. Kayak ayam negeri, dimasakin, baju dicuciin. Zaman dulu mah kita masak sendiri, nyuci sendiri. Enak. Malam-malam kita ngeliwet. Peraturannya satu, jangan diaduk, ya. Yang dua, jangan milih. Jadi segede-gedenya cabai tuh diceburin tuh, diliwet sama ikan teri yang pakai helm itu loh. Tahu nggak ikan teri pakai helm? Badannya sih lempeng, palanya gede, kecil-kecil ya. Itu enak banget sih. Ya, itu kan ditaruh di kuali gede tuh. Anak-anak masuk nih, seret tangan kan, nggak boleh milih, nggak boleh lihat. Begitu makan cabai, rasanya mantep bener. Cuma masalahnya setiap masuk cabai terus. 10 suap, tapi gembiranya sampai sekarang masih kita ingat. Ya, innal barokata ma'al jamaah. Ya, sesungguhnya keberkahan itu ketika kita bersama-sama. Kenapa pulang kampung? Ayo coba, segitu susahnya, segitu nggak enaknya, betul nggak? Segitu, ya, masya Allah lah. Ya beda lah kalau orang kaya kan pakai pesawat ya kan. Tapi yang pakai pesawat itu juga belum tentu loh seenak mereka yang kemudian naik kelas ekonomi, naik bus. Belum lagi kalau kemudian busnya pecah bannya. Aduh, itu enak banget. Turun ada tukang nasi goreng, kita makan nasi goreng.
turun, kemudian pas itu busnya mogok ada tukang jagung bakar, makan jagung bakar, tetap aja enak. Kenapa? Karena rame-rame. Ini ngomong-ngomong ada sapu, ada lidi nih. Ini apa yang maksudnya? Ustadz mau nyapu apa nih? Ntar belum nyampe pembahasan nih. Ini baru mukaddimah. Biar kita nyampe nih ekonomi berjamaah, filosofi dari sapu ijuk ini loh. Ini kan sebenarnya terdiri dari satuan-satuan apa dah? Apa disebutnya nih? Ijuk ya kan? Nah, satuan-satuan ijuk. Kalau satu, jangankan buat nyapu gitu, buat ngikat api juga nggak bisa gitu. Saat ini nih, Anda ambil nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, pasti dia tipis banget. Kelihatan. Ini satu nih. Ini uban apa itu? Rambut apa? Ini ijuk. Tapi ketika kemudian satu ijuk ini bersatu gitu loh, itu kan bisa nyapu Ji. Bahkan bisa jadi kendaraan Harry Potter ya kan? Bisa naik begini nih. Coba emak-emak kalau anaknya nggak mau pulang, bawa sapu, ya kan? Pulang lo, gua getok lo kalau nggak pulang. Coba bisa buat ngegetok, ya kan? Buat mukul debt collector gue bisa nih. Kalau debt collector macam-macam gebuk pakai sapu, pulang deh, ya kan? Nih sapu lidi lihat. Coba kalau satu bisa apa ya? Nyapu bisa nggak sapu? Satu nggak bisa. Tapi ketika kemudian dia bersama-sama, ya bisa nyapu ya kan? Subhanallah, inilah ini kita bicara nanti filosofi sapu lidi, filosofi sapu ijuk. Kita bicara mukaddimah dulu, ekonomi berjamaah. Alaikum bil jamaah, wajib atas kalian bersatu. Innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu ada di berjamaah, ada di bersama-sama. Saya pernah diundang ke Banjarmasin ya, atau Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Itu sama kayak di Betawi. Jadi makan di jalanan gitu, pinggir jalan, pakai daun pisang. Nah, terus warga pada turun semua, ikut bakar, ikut nyangin ikannya, ikut bersihin ayamnya. Dan kemudian begitu masakannya jadi, duduk rapi berjejer gitu, panjang tuh bisa 500 meter waktu itu. 500 meter, bisa 50 meter. Orang pada duduk di depannya itu, daun-daun pisang. Subhanallah, udah memakan enak, ada tawa, ada canda, ada cerita. Indonesia lah ekonomi berjamaah ya, bagian pertama. Sampai ketemu nanti di segmen berikutnya. Kita disuruh sama Rasulullah, diperintah oleh Allah untuk melakukan amal-amal, ibadah-ibadah yang kalau kemudian dilaksanakan secara berjamaah, ada amal-amalan yang kekuatannya itu berlipat ganda. Salah satunya adalah sholat. Ketika kemudian kita berjamaah sholat, pahalanya beda tuh, 27 kali lipat. Apalagi bedanya? Nilai diambil dari orang yang paling baik, paling khusyuk, paling paham, paling alim. Jadi kita berjamaah nih satu masjid. Kita sambil ngopil-ngopil gitu, sambil garuk-garuk. Ada yang sambil bebean hari gini. Sujud sambil periksa status. Ngaku aja dah. Tapi hebatnya ketika kita berjamaah, ada satu nih orang alim nih di tengah sini. Pahala dia inilah yang di-share menjadi pahala semua orang yang ikut berjamaah. Allah. Kalau kita sholat sendiri ya udah kualitas sholat kita itu aja yang dihitung. Ente sholat bagus ya bagus, ente sholat jelek ya jelek. Dan kita kan kalau sholat sendiri banyak hilang itu. Kalau kita sholat sendiri apa yang hilang? Qobliyah ba'diyah hilang. Udah rada pasti dah nih, sulit nih qobliyah ba'diyah ente disiplin kalau sendirian. Susah. Doa di antara azan dan iqamat. Nih hilang deh. Qobliyah ba'diyah ente kalau salah sendiri hilang. Doa di antara azan dan iqamat hilang. Apalagi zikir ba'da sholat.
Biasanya kalau sholat sendiri ngacir aja udah. Tapi kalau sholat berjamaah itu mau pulang gimana? Nggak bisa lewat, belakangnya ada orang. Paling enggak kan begitu, kita mau langsung kabur, di belakang tuh ada yang masbuk, berlapis-lapis kan. Kita akhirnya nunggu dulu, daripada nunggu diem, nah kita berdoa dah. Kita kemudian zikir, kelebihannya. Pahalanya 27 kali lipat, nilai diambil dari orang yang paling baik, ya. Ini kebiasaan nih, saya juga nggak bisa baca tulisan saya. Apa nih? Paling khusyuk. Ente kan dengar, ini cuma alat bantu aja ya nggak? Paling baik, paling khusyuk, ini paling paham, nih paling alim. Ini apa nih maksudnya nih? Apa coba? Maksudnya apa? Paham? Satu masjid, ya kan nggak mungkin dong blow on semua. Nggak mungkin dong nggak konsentrasi semua. Insya Allah lah ada satu orang gitu yang alim, ya kan? Nah, yang alim ini jadi pahala standarnya semua orang yang sholat. Cakep. Apalagi coba kalau kita misalkan ngikut anjuran Allah dan Rasulnya berjamaah, kita pasti dapat qobliyah ba'diyah. Kalau sendiri hilang. Kemudian doa di antara azan dan iqamat kita dapat biasanya. Dapatlah biasanya, insya Allah. Apalagi kalau masjid-masjid yang teratur tuh ya, ada countdownnya gitu loh. Ada countdownnya 10, 9 gitu kan. Udah tinggal 3 menit, tinggal 2 menit, tinggal 1 menit. Itu kita bisa lebih ngitung lagi nih. Masih bisa nggak ya? Tambahin 2 rakaat sholat nih. Kita lihat masih 5 menit bisa nih. Allahu Akbar. Tambah banyak gitu. Ada sholat hajat, sholat taubat, apa aja dah. Kita doa-doa juga di antara azan dan iqamat. Tapi kalau kita sendiri, ini siapa yang qomat, siapa yang azan. Terus zikir ba'da sholat. Mendapat apa lagi? Kalau orang berdoa 40 orang, insya Allah nih bakal dikabul dah. Nah, sekarang kita sholat sendirian, doanya juga sendirian, ya udah. Kemungkinan kita dapat ya pahala 40 orang yang berdoa, ya ini tentu teman-temannya ahli hadis silakan nanti dicek lagi. Tapi yang udah pasti tetap beda lah Ji. Diaminin sama orang banyak kan sama enggak beda. Apalagi kalau dulu saya tuh orangnya nggak ada malunya ya. Jadi zaman dulu tuh saya nyari jemaah, nyari masjid. Kemudian sebelum sholat saya datang ke imamnya. Saya bilang sama imamnya, Assalamualaikum Ustadz. Misalnya, Ustadz, habis sholat nanti saya minta didoain ya. Terus kata imamnya, adik siapa namanya? Saya Yusuf Mansur Pak. Dulu belum dikenal nih, belum minta foto tuh imam. Kalau sekarang kita ngadep minta foto dia. Dulu mah enggak. Saya bilang sama dia ini, saya minta didoain Pak. Terus kata tuh imam, didoain bagaimana nih? Ya saya utangnya banyak. Masa sih? Cakep-cakep ini utangnya banyak. Iya bener. Masya Allah. Iya dia didoain. Terus minta didoain supaya saya juga bisa menikah. Supaya saya bisa pulang ke rumah. Supaya saya bisa ya menerima ujian, cobaan dengan sabar. Oh iya. Atau situ yang mau jadi imam sekalian. Kak, saya didoain aja. Ayo sudah. Qomat. Dia nyuruh orang lain qomat. Orang yang saya nggak kenal ngeliatin kan dialog saya. Kemudian sholat bareng-bareng. Habis sholat kata imam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa namanya Mas? Yusuf Mansur Pak Haji. Ada Yusuf Mansur nih minta didoain. Katanya masalahnya banyak, supaya bisa menikah juga, supaya bisa pulang ke rumah. Dah, jemaah semua kita doain. Allah, coba tuh. Kenal enggak? Tahu enggak? Lah jemaah kan pada gini-gini tuh jemaah. Terus begitu imamnya bilang, ayo kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan juga. Itu dia. Nggak dapet nanti kalau sendirian. Jadi kita emang disuruh berjamaah. Pembahasan kita nanti nyampe ke ekonomi berjamaah supaya Indonesia ini tetap merah putih gitu ya. Kita bicara muqaddimah dah. Seri yang satu ini ekonomi berjamaah muqaddimah bagian pertama. Insyaallah. Yang kemana-mana segera setelah ini kita akan doa bersama dan ada sedikit tips nanti dari saya. Apalagi ya? One day one ayat? Masih perlu nggak one day one ayat? Nggak usah lah ya.
nanti biar lewat website saja di www.santritahfiz.com. Jangan kemana-mana, insya Allah saya akan kembali setelah yang berikut ini. Tips yang pertama di hari ini, insya Allah kita akan berseri. Saudara, sebisa mungkin sebelum berdoa, berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibarat dia pintu, dia pintu. Ibarat selawat kunci, dia kunci. Jadi kalau kita datang ke Allah dengan membawa permohonan dan kita bawa kuncinya, kita buka pintunya, pakai selawat, insya Allah terbuka. Ya, Allah sih emang gak pernah ada yang bisa ngalangin dah, ya kan? Tapi insya Allah ketika disebut nama kekasihnya Muhammad SAW, insya Allah akan lebih dikabulkan lagi doa kita semua. Ini dia tips pertama hari ini. Insya Allah kita akan coba tips-tips berikutnya di hari-hari yang ke depan. Mudah-mudahan semakin banyak tips juga buat diri saya pribadi, mengingatkan diri saya pribadi betapa kemudian hari ini saya diingatkan oleh lisan saya atas Allah berselawat untuk kemudian membuka rahmat Allah, doa yang mustajab, doa yang diijabah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara semua selalu memakai sholawat ini ketika mau berdoa. Bukan saja ketika doa saat saudara dalam suasana formal, di atas sejadah, di balik mukena, di dalam masjid, atau di kamar ketika sholat, atau habis sholat. Bukan itu saja. Misalkan saudara jalan di jalanan, kemudian saudara ngelihat ada gambar gadget terbaru gitu ya. Terus saudara berdoa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa tuh punya handphone yang kayak begitu. Nah itu kan sebenarnya udah masuk doa tuh. Udah masuk doa. Udah masuk doa. Kalau bisa, jangan langsung doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa tuh punya handphone yang kayak gitu. Gitu. Tips pertama ya. Itu tips pertama. Saudara-saudara yang sudah ada di depan layar kaca, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ajarkan kami terus ya Allah ilmu yang bisa mendekatkan kami kepada dirimu, ilmu yang bisa membuat kami cinta kepadamu ya Allah, ilmu yang bisa mendekatkan kami kepada Rasul dan menambah cinta kami kepada Rasul. Ajarkan kami ilmu yang bisa membuat kami senang di dunia ini dengan ridha-Mu, bukan cuma senang tapi nggak dapat ridha-Mu, dan juga hidup nanti senang di alam akhirat, dari akhir, di alam kubur, juga dengan ridha-Mu. Ajarin kami ya Allah, ilmu yang bisa membuat kami bermanfaat buat sesama. Ajarin kami ilmu yang berguna ketika kami punya masalah, ketika kami punya persoalan, ketika kami punya kesulitan. Ajarin kami ilmu ya Allah yang bisa membuat kami tenang mengarungi kehidupan ini dengan segala ujian dan cobaan dari-Mu. Ajarin kami ilmu yang bisa membuat kami bersyukur, mensyukuri setiap nikmat dari-Mu ya Allah. Ajarin kami ilmu yang bisa membuat kami sadar, mampu merenung, mohon ampun dan bertaubat padamu ya Allah dari semua dosa dan maksiat kami. Ajarin kami ilmu ya Allah yang kelak kami bisa duduk satu surga bersama Rasul-Mu dan bisa memandang wajah-Mu ya Allah. Ajarin kami ilmu itu ya Allah, ilmu yang kelak bisa mendapatkan ridha-Mu dan mendapat syafaat dari Rasul. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabb, makasih atas semua nikmat yang Kau berikan pada kami, termasuk pada hari ini. Kami mulai belajar tentang ekonomi berjamaah. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu ini juga jadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih pemirsa, insyaallah di episode-episode berikut nanti saya seling-seling ya. Ada yang saudara nanti berdoa sendiri, saya tinggal mengaminkan saja. Ada yang nanti seperti hari ini kita pimpin. Ada yang nanti spesial, misalkan nanti kita doa buat Mesir, buat Suriah, buat Palestina, buat umat Islam di seluruh belahan dunia yang lain. Kita cicil lah, insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa bersama saudara semua dalam keadaan Allah ridha. Saudara bisa bersama saya juga dalam keadaan Allah ridha. Tetap bersama saya besok. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.